Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran dari Bapak. Ya, oke. Kita mulai video pembelajaran PKN untuk kelas 7 di semester kedua. Kita sudah mencapai ke bab keempat, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bersama Bapak Erik Manda Gunawan. Baik, kita sebelum memulai untuk di bab 4, kalian juga harus sangat mengerti terhadap apa itu kata toleransi. Ayo, toleransi terhadap sesama. Oke, Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Toleransi sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar atau menahan diri, sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan pada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berikutnya adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kalian kalau melihat teman kalian itu suka ada yang berbeda wajahnya, kulitnya, kultur tubuhnya semuanya berbeda. Itu ada beberapa faktor diantaranya, ya. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta dua benua Asia, yaitu dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas pedagang tidak hanya membawa komunitas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kalian bisa lihat di peta sini, letak Indonesia sangat strategis, ya. Bisa dilewati oleh siapa saja yang mau menuju kemana saja. Oke, berikutnya adalah kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Berikut yang mempengaruhi adalah perbedaan kondisi alam. Ya. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai sangat berbeda dengan masyarakat yang di daerah pegunungan. Seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan, pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan mereka. Itulah yang menjadikan mereka berbeda-beda dalam kehidupannya. Yang berikutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Ya, itu juga sangat berpengaruh. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Baik,
Yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari alam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Ya, baik anak-anak, itulah kenapa Indonesia itu mempunyai masyarakat yang berbeda-beda ya, dari warna kulitnya, dari bentuk tubuhnya, mungkin dari matanya ada yang sipit, ada yang belok, atau dari agama dan rasnya, semua itu sangat berbeda-beda karena ada beberapa faktor yang menyebabkan itu semua. Untuk saat ini kita pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Kita nanti berikutnya kita akan membahas mengenai suku ya, kenapa kita Indonesia ini memiliki banyak suku, terus agama, lalu ras yang berbeda-beda, kemudian antar golongan. Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan untuk tugas, kalian tinggal lihat di Google Classroom masing-masing, nanti akan ada Bapak kirimkan tugasnya ya. Demikian atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak harapkan kalian selalu menjaga kesehatan ya. Selalu semangat, dan akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.